sebagian bencana terbesar dalam sejarah tidak dimulai dari peperangan guys, tapi dari manusia yang selalu yakin dengan eksperimennya sendiri. Ada loh penelitian yang diam-diam mengubah manusia menjadi kelinci percobaan. Ada juga eksperimen medis yang membiarkan orang mati secara perlahan. Proyek rahasia nih yang bahkan terlalu mengerikan untuk diakui selama puluhan tahun lamanya. Inilah 4 penelitian yang berubah menjadi bencana nyata dalam sejarah umat manusia. Yang pertama nih ada MK Ultra. Ada yang pernah dengar gak? Di era perang dingin, Amerika Serikat hidup dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Karena mereka takut guys, Uni Soviet ini menemukan cara untuk mencuci otak manusia. Karena rasa takut itu, CIA menjalankan sebuah proyek rahasia bernama MK Ultra. Tahu nggak? Tujuannya itu kayak seolah-olah film-film gitu. Ya, fiksi ilmiah adalah mereka ingin mengendalikan pikiran manusia guys, mencari serum kejujuran. Eksperimen itu bertujuan untuk menciptakan teknik interogasi paling efektif di dunia. Tapi nih masalahnya adalah eksperimen ini dilakukan pada manusia sungguhan. Makanya begitu banyak korban yang bahkan mereka sendiri tidak tahu mereka sedang dijadikan kelinci percobaan penelitian MK Ultra ini. Manusia-manusia itu diambil dari pasien rumah sakit jiwa, pecandu, narapidana, bahkan sampai warga normal biasa. Ya, mereka diberi LSD, dihipnotis, diisolasi berhari-hari. Mereka semua mengalami ketakutan yang sangat ekstrim. Program ini berjalan diam-diam guys selama puluhan tahun. Ya, sampai akhirnya pada tahun 1973, Direktur CIA Richard Helms memerintahkan untuk menghancurkan sebagian besar dokumen MK Ultra. Hal tersebut justru membuat publik semakin curiga. Eksperimen ini mulai terbongkar tepatnya pada tahun 1970-an. Dunia mulai sadar bahwa badan intelijen terbesar di dunia ini pernah melakukan eksperimen ilegal pada manusia. Dan yang paling disturbing adalah sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu seberapa banyak korban dalam eksperimen tersebut. Tapi guys, perlu kita tahu nih bahwa MK Ultra bukan satu-satunya eksperimen yang melanggar batas kemanusiaan. Karena apa? Ada penelitian lain yang membiarkan manusia sakit sampai. Dan yang kedua, masih dari Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1932, pemerintah Amerika Serikat mulai penelitian medis bernama Tuskegee Experiment. Lokasinya di Alabama. Targetnya ya 392 pria kulit hitam yang dikatakan miskin dan mengidap sifilis. Tapi nih ada satu hal yang tidak diberitahukan kepada mereka semua, bahwa apa? Mereka sebenarnya diam-diam sedang diteliti guys. Mereka hanya diberitahu akan mendapat pengobatan gratis untuk penyakit darah. Kemudian datang bagian paling mengerikan dari eksperimen ini. Pada tahun 1940-an, penisilin sudah ditemukan dan dunia medis itu tahu bahwa obat tersebut bisa menyembuhkan sifilis. Tapi sayangnya para peneliti itu tidak memberitahukan kebenaran dari obat tersebut dan memberikannya. Ya, mereka ingin melihat bagaimana penyakit itu berkembang secara alami sampai korbannya meninggal. Akhirnya puluhan orang mati, banyak istri tertular, dan beberapa anak lahir dengan cacat bawaan. Setelahnya eksperimen ini diberhentikan pada tahun 1972 setelah dibocorkan ke media. Kasus ini memicu kemarahan besar di Amerika Serikat. Dan ya, sejak saat itu aturan etika penelitian medis dunia mulai diperketat. Ya, jika kita berpikir itu sudah cukup mengerikan, yang berikutnya ini jauh lebih brutal guys. Kalian tahu, selama Perang Dunia II, militer Jepang memiliki fasilitas bernama Unit 731. Ya, secara resmi tempat itu disebut pusat penelitian epidemi, tapi kenyataannya itu adalah laboratorium eksperimen manusia. Ribuan tawanan perang, terutama warga Tiongkok, Korea, dan Rusia, dijadikan bahan percobaan hidup. Mereka sengaja diinfeksi penyakit mematikan seperti pes, kolera, antraks, dan tipes. Dalam eksperimen tersebut, beberapa korban dibedah
dalam keadaan sadar tanpa anestesi. Ya, tanpa dibius, jadi ya jelas kesakitan. Selain itu, mereka coba dengan cara membekukan manusia tersebut hidup-hidup. Untuk apa? Ya, mereka bertujuan untuk melihat efek suhu ekstrim pada tubuh manusia. Kenapa penelitian ini dilakukan? Mereka menargetkan uji senjata biologis. Begitu banyak eksperimen yang dilakukan atas nama pengetahuan. Ketika Jepang kalah perang pada tahun 1945, fasilitas Unit 731 dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Tapi guys, kontroversinya tidak berhenti sampai di sana, karena beberapa peneliti Unit 731 ini diduga mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Ya, sebagai imbalan, tentu mereka menyerahkan seluruh data eksperimen biologis tersebut. Kayaknya setiap negara punya pengkhianat deh. Dan sampai hari ini, Unit 731 tetap menjadi salah satu contoh paling mengerikan dan paling kelam. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa disalahgunakan ketika kemanusiaan diabaikan. Oke, kita sampai di penelitian terakhir, penelitian keempat. Kali ini penelitian bukan dilakukan untuk manusia, tapi kesalahannya adalah mengubah sebagian Eropa menjadi zona radiasi. 26 April 1986, sebuah eksperimen dilakukan oleh reaktor nuklir Chernobyl dari Uni Soviet. Awalnya nih, tes ini terlihat biasa saja. Mereka hanya ingin mengetahui berapa lama sih turbin listrik tetap bekerja setelah listrik utama mati. Akan tetapi, pada malam itu, malam di mana percobaan dilakukan, hampir semua prosedur keselamatan dilanggar. Mereka melanggar dengan daya reaktor dibuat terlalu rendah, sistem keamanan dimatikan, dan operator tetap melanjutkan eksperimen tersebut. Ya, meskipun kondisi reaktor sudah tidak stabil, lalu apa? Ketika tombol darurat tersebut ditekan, reaktor justru mengalami lonjakan yang sangat besar. Beberapa detik kemudian, ledakan pun terjadi. Setelah ledakan besar tersebut, jelas radiasinya tersebar ke berbagai wilayah Eropa. Ribuan orang harus dievakuasi, guys. Setelah eksperimen tersebut gagal, beberapa area di Chernobyl tidak aman untuk ditinggali. Oke, semua penelitian tersebut memiliki satu kesamaan. Mereka dimulai dengan keyakinan bahwa manusia bisa mengendalikan segalanya. Tetapi ketika ilmu pengetahuan kehilangan batas moralnya, hasil yang datang ternyata bukan kemajuan, melainkan kehancuran. Dan ya, yang membuat sejarah kelam ini seram, eksperimen rahasia tersebut mungkin masih terus ada di berbagai belahan dunia. Ya, kita nggak tahu apa yang dilakukan berbagai negara di balik layar.